Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu kan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus sudah berkata, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang dapat diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Sebelum kita mendengarkan firman Allah di malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kau tolong kami sehingga kami memiliki hati sebagai seorang pemimpin dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan bacakan Keluaran 18 ayat yang ke-21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Haleluya. Ini tema kita adalah pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Syarat-syarat menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Allah ialah bukan hartamu, bukan kegantenganmu, bukan kecakapanmu, bukan kecantikanmu, tapi sebagaimana yang kita baca tadi, syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yang dikenan oleh Tuhan. Yang pertama adalah orang yang cakap. Jadi dia punya kualifikasi, kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin. Itu sebabnya dia harus rela diajar sebelum menjadi pemimpin. Pada waktu kita pramuka menjadi pramuka, kita diajar. Orang-orang yang mau menjadi pemimpin harus mau dipimpin. Jadi mereka harus dilatih, memiliki kecakapan tertentu, mencari jejak, membuat, mengikat, dan lain sebagainya. Dan itu harus dikuasai pada waktu itu. Ya. Jujur, takwa kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Karena sudah puluhan tahun saya sudah tidak itu. Tapi dalam mencari jejak, saya biasanya hebat, ya, karena ya bukan berarti saya punya panca indera yang keenam. Tidak, biasanya ada hal-hal yang ditinggalkan orang-orang yang membuat jejak itu, mungkin bekas atau rumput yang terinjak atau apalah yang berbeda dengan yang lain, ya. Dan atau patahnya ranting-ranting, karena kita kan sudah diajari itu, dan biasanya kita tidak pernah gagal, ya. Nah, jadi orang yang punya kualifikasi. Lalu yang kedua dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini kunci yang paling akan saya tekankan kepada kita, karena ketika kita takut akan Tuhan, ini segala kecakapan kita akan bermanfaat. Kecakapan, kemampuan kita akan bermanfaat karena kita takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini harus ada dalam setiap pemimpin, bukan hanya pemimpin negara, tapi bukan hanya pemimpin gereja Tuhan, tapi pemimpin negara juga harus punya takut akan Tuhan ini. Sehingga itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dalam takut akan Tuhan, orang akan hidupnya benar, hanya mengandalkan Tuhan, jujur, punya integritas. Jangan hari ini katakan A, besok dia katakan B. Hari ini dia katakan C, besok lusa dia katakan F.
itu tidak berintegritas. Hidup dalam aturan main yang sudah ditentukan. Kalau seorang pemimpin, dia menjadi pemimpin tapi tidak menuruti aturan main, wah itu berat itu. Akan banyak melukai banyak orang. Kita sebagai pemimpin, takut akan Tuhan ini penting. Supaya apa? Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dan kita bisa menjadi terang dan berkat Tuhan. Jangan menjadi pemimpin jadi batu sentuhan. Jangan menjadi pemimpin yang arogan, yang sombong, yang merasa hebat. Tidak. Tapi menjadi pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang melibatkan semua orang untuk bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja. Bukan one man show. Jadi kita sebagai orang percaya, ya delegasikan tanggung jawab. Kalau memang dia punya hak untuk itu, ya delegasikan dengan baik. Tapi kalau orang-orang yang tidak takut, wah, memangnya kamu siapa? Aku pemimpin di sini, enggak gitu. Nah, takut akan Tuhan ini membuat orang hidup benar, jujur, dan berintegritas. Yang ketiga, karena ini merupakan renungan, yang ketiga kadang-kadang sudah cukup lama itu. Yang ketiga, orang-orang yang dapat dipercaya. Bayangkan kalau orang-orang tidak dapat dipercaya, dikasih ini dilego, ya. Orang dikasih memegang keuangan, uangnya dilarikan, seolah-olah tidak berdosa. Dikasih kepercayaan, mobil dijual. Mobil saya dijadikan orang, ya. Itu orang yang kita berkati, dari kecil kita kenal, dari kecil kita beri nama, kita yang membaptis, tapi sampai hati, ya. Tujuan pertama kali itu baik, untuk menolong Pak Pendeta supaya semua baik-baik saja. Karena kita sudah kenal dia, yakin-yakin saja. Ternyata ya ada udang di balik batu. Tapi saya tidak ingin membalas yang jahat dengan yang jahat dengan dia. Dan saya juga tidak ingin memenjarakan dia. Dia terpenjara oleh karena kejahatannya sendiri, bukan dalam kasus saya. Kepada yang dilap juga saya tidak pernah mau ingin mereka di penjara. Itu sebabnya saya sabar harus menunggu. Ya, doa puasa di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya ada pertolongan. Ya, jadi ya harus orang yang dapat dipercaya, tidak neko-neko, berjalan lurus, berjalan sesuai aturan main yang sudah ditentukan. Kalau tidak boleh ya jangan lakukan. Kalau boleh ya lakukan. Kalau dilarang ya jangan lakukan. Ini dia dipercaya, malah justru mengambil uang negara. Ngambilnya nggak tanggung lagi. Triliun. Aduh, padahal makannya hanya sepiring 2 piring. Paling banyak kalau seperti saya 2 piring setengah lah. Sesuai dengan porsi saya. Tapi saya kuat makan, tapi kalau sudah gemuk saya kuat puasa. Itu sebabnya ada range di mana saya harus kompromi dengan berat badan saya. Ketika saya mau menurunkan berat badan dan saya berpuasa panjang. Ketika saya mau puasa panjang, biasanya saya menggemukkan diri. Seperti ternak aja. Ya, tapi itu biasa saya lakukan. Ketika saya mau puasa panjang, pasti saya lebih menggemukkan diri supaya ya nantinya ya secara perlahan turun, ya. Karena puasanya kadang bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan,
ya, hanya makan di malam hari. Nah, jadi kita sebagai orang percaya harus berjalan dan harus dapat dipercaya. Yang terakhir, orang-orang yang membenci kepada pengejaran suap. Ini saya waktu ke kantor polisi, saya bilang saya tidak punya uang. Walaupun kita tahu pengakuan-pengakuan di medsos bagaimana orang-orang aparat sendiri mengakui bagaimana ya, di bagian narkoba, bagaimana di bagian reskrim, ya kadang-kala nggak sehat. Tapi itulah keadaan. Jadi kadang-kala yang seperti yang pengakuan seorang cewek itu bagaimana dia akhirnya keluar, ya. Yang kalau punya uang segera diurus, nggak punya uang nggak diurus. Kita berdoalah supaya semua aparat berhati mulia, berhati benar, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, takut akan Tuhan, cakap dalam tugasnya. Dan kemudian dikatakan juga bahwa orang yang dapat dipercaya dan orang-orang yang benci pada pengajaran suap. Karena apa? Suap itu akan menghancurkan dirinya. Suap itu hanya menghancurkan kehidupannya, menghancurkan moralnya. Itu sebabnya kita sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang berkenan di hadapan Allah, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan pemimpin yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saya memberikan contoh. Ketika saya di organisasi yang lama saya, dan bagaimana orang yang menganggap dirinya orang yang berpengaruh, dan saya bukanlah orang yang mudah didikte. Saya melawan, dan bayangkan Anda khotbah saja harus disetir. Khotbahnya harus begini, nggak boleh nyinggung dosa. Sementara saya tahu betul dosa itu adalah teman si setan iblis, penggoda. Sementara hidup benar itu adalah temannya Allah. Jadi dibilang jangan menyinggung dosa, karena kalau engkau singgung-singgung dosa, nanti orang-orang pergi. Justru kita mau orang-orang hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga memiliki kuasa ilahi dalam hidup mereka. Dan saya sudah sering bilang, belum punya kuku sudah mau mencakar, belum punya gigi sudah mau menggigit. Tapi saya katakan, saya diajar untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, hal-hal yang sangat saya pikir yang menjadi membekas dalam pikiran saya. Yang kedua, ketika orang itu mau menyuruh saya menikahkan orang yang masih punya suami, dia berpisah, ya. Lalu saya bersuruhkan menikahkan, ya tentu saya nggak mau. Itu kan zina juga itu. Wah, saya dilaporlah macam-macam, sampai akhirnya saya dipecat 7 kali. Mungkin satu-satunya orang yang pernah dipecat sampai 7 kali, ya. Tapi saya tidak apa, sampai Tuhan menyatakan diri, karena mereka tidak bisa memecat saya, karena saya tahu adik ART-nya gitu loh. Jadi, dan mereka tidak berkuasa untuk memecat saya. Dengan mengarahkan aparat pun mereka tidak bisa. Karena apa? Nggak ada yang saya langgar, cuma tuduhan, cuma fitnahan. Dan yang terakhir itu adalah fitnahan, ya, karena di anggaran dasar itu orang dipecat itu kalau dia hidup berzina. Dan itulah yang dituduhkan, sampai dilapor ke kantor polisi dan diurus di kantor polisi. Tapi karena saya tidak melakukan, saya nggak pernah takut. Sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadap. Adik saya perempuan yang pernah tinggal di rumah saya dibilang istri gelap saya. Bayangkan, gak gendeng itu. Hanya untuk menyingkirkan saya. Tapi mereka tidak bisa menyingkirkan saya. Sampai Tuhan katakan, ketika saya berdoa 4 hari, hari yang keempat Tuhan katakan, keluar, aku buat engkau mandiri. Dan itu sebabnya
saya keluar dan gereja itu sekarang tanpa bekas karena dijual oleh orang yang serakah itu. Itu sudah punya izin. Saya katakan kepada dia, saya telepon, mungkin Anda bisa lewat dengan hukuman dunia, tapi tidak dengan hukuman Allah. Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan binasa. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, sebagai pemimpin, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap yakin pemimpin bukanlah semudah membalik telapak tangan. Ada tantangan, ada persoalan, ada iri, ada benci dan lain sebagainya. Tapi kalau kami berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menjadi pembela kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada yang sakit dalam nama Yesus, segala penyakit mereka keluar, dan oleh bilur Yesus menjadi sembuh, dan kuasanya menyembuhkan engkau. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan pelik dalam hidupmu, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kau akan diberikan kelegaan. Dan mari kita berdoa, Tuhan lihatlah mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka, dan keluarkan mereka dari segala persoalan mereka, sehingga mereka semua memuliakan engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya tetap akan menghimbau kita untuk terus rajin membaca firman Allah, rajin berdoa, dan rasakan dipsitnya Tuhan, sehingga kita bisa pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali mempermuliakan Tuhan. Mantap, mantap, mantap!